Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa akramahu bil aqli wad din wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal fuada liyahtadiya ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berteduh di rumahnya yang mulia ini di tengah cuaca yang sedang tidak menentu, kadang terik yang menyengat hingga menguras tenaga, lalu tiba-tiba langit gelap mengirimkan hujan lebat yang mengubah rencana-rencana duniawi kita. Kemudian hadirin jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya, yaitu takwa dengan menjaga jempol kita saat memposting dan menjaga hati kita saat men-scrolling. Dan ketakwaan itulah sumber keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang telah membimbing kita menuju jalan kebahagiaan yang lurus, yang telah mengajarkan kita umatnya risalah dinul Islam agar supaya kita dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketahuilah fluktuasi cuaca yang kita alami saat ini bertepatan dengan sebuah bulan yang sangat agung, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang terjepit di antara dua bulan besar, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Di saat yang sama kita menyaksikan fenomena alam di mana cuaca sulit diprediksi. Pagi yang panas terik bisa berubah menjadi badai di sore hari. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda kekuasaan Allah yang harus kita sikapi dengan iman. Jika alam sedang melakukan transisi atau pancaroba, maka Sya'ban adalah pancaroba spiritual bagi seorang mukmin sebelum memasuki atmosfer Ramadan yang suci. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, berikut ini beberapa hal yang terkait dengan bulan Sya'ban. Di antaranya yang pertama,
urgensi Sa'ban adalah bulan diangkatnya laporan tahunan. Banyak orang yang terjebak dalam kelalaian di bulan Sa'ban. Sebagian sibuk mengeluhkan cuaca yang menghambat pekerjaan. Sebagian lagi hanya fokus pada persiapan fisik menyambut lebaran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahron minas suhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat saat aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, nomor hadis 2357 dan dinilai derajatnya hasan oleh Albani. Bayangkan di saat kita mungkin sedang mengeluh karena baju tidak kering akibat hujan atau pusing karena cuaca panas, pada saat yang sama buku catatan hidup kita sedang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah laporan itu berisi keluhan kita terhadap takdir cuaca atau berisi rintihan istighfar kita di bulan Sa'ban? Kemudian terkait dengan bulan Sa'ban yang kedua, terutama dengan cuaca yang tidak menentu, yaitu hikmah cuaca, tadabbur kekuasaan Allah. Islam mengajak kita melihat alam bukan sebagai musuh, akan tetapi sebagai ayat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Cuaca yang tidak menentu adalah cara Allah melatih tawakal kita. Kita telah merencanakan perjalanan saat cerah, tapi Allah turunkan hujan. Hal itu agar supaya kita belajar bahwa rencananya Allah adalah yang terbaik. Di bulan Sa'ban ini, kondisi alam yang berubah-ubah seharusnya menyadarkan kita bahwa hati manusia pun juga sering berubah-ubah, bolak-balik. Maka di saat itu tepatlah kita untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, terkait dengan bulan Ramadan, terkait dengan bulan Sa'ban yang ketiga adalah kesehatan fisik sebagai modal ibadah. Perubahan cuaca yang ekstrim atau pancaroba seringkali membawa wabah penyakit seperti flu, demam dan lain sebagainya. Islam sangat menekankan perlindungan diri sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang lebih kuat,
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai di bulan Sa'ban ini kita mengabaikan pola makan, kebersihan dan istirahat. Jika kita jatuh sakit karena kecerobohan kita sendiri dalam menghadapi cuaca, maka kita akan rugi saat memasuki Ramadan nanti. Menjaga kesehatan di musim yang tidak menentu ini adalah bentuk ikhtiar ibadah agar kita bisa maksimal dalam taraweh, tilawah dan puasa kita nanti. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah sekalian, yang keempat adalah Sa'ban dan momentum taubat. Sa'ban juga dikenal sebagai bulan untuk membersihkan diri. Sebagaimana hujan membersihkan debu-debu di jalanan, istighfar harus membersihkan noda di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, membawa berkah kepadamu. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat ini adalah korelasi nyata antara istighfar dan kondisi alam. Jika kita ingin cuaca membawa berkah dan bukan musibah, maka kunci utamanya adalah kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, terutama di bulan Sa'ban ini. Oleh sebab itu, hadirin jamaah sekalian, mari kita berhenti mencela cuaca. Jika hujan tiba, mari kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Jika panas, ingatlah akan dahsyatnya hari kiamat, sehingga kita semakin giat beramal. Manfaatkan Sa'ban itu untuk memanaskan mesin ibadah kita. Jangan kita biarkan ketidakpastian cuaca menghambat kepastian kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, sebagai penutup, ada satu peristiwa besar di bulan Sa'ban yang sering kali kita peringati, yaitu nisfu Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban, yang insya Allah jatuh pada hari Selasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan dinilai hasan oleh Al-Albani, yatlu'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah melihat kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sa'ban, maka Dia mengampuni seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan atau menaruh dendam. Di tengah cuaca yang sedang tidak menentu ini, mari kita dinginkan hati kita, buang jauh-jauh rasa benci, rasa dendam dan permusuhan antar sesama. Mari kita persiapkan hati yang jernih agar rahmat Allah selalu turun kepada kita sebagaimana hujan yang bisa menghidupkan bumi yang telah mati. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa agar kita dan keluarga kita, saudara-saudara kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari segala macam bala dan musibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati dan pikiran kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Waja'alna minat tawwabin waja'alna minal mutatahhirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.